Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal 20 Syawal. Iya. Tanggal 20 Syawal 1443 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah memudahkan kita untuk kembali berjumpa di majelis ini. Semoga keadaan kita setelah Ramadan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pengajian kita tematik dulu ya. Ada satu pembahasan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, yakni tentang nikmatul hidayah. Nikmat hidayah. Hidayah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung, yang sepatutnya menjadi perhatian kita bersama untuk kita berusaha meraihnya, mempertahankannya, dan juga meningkatkannya sampai ajal menjemput kita semua. Para ulama menjelaskan maratibul hidayah allati waradat fil Qur'anil Karim tatalakhasa fi arba'i maratib. Tingkatan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu terkumpul pada 4 tingkatan. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim dan kita melewati kalimat al-hidayah, maka tingkatan dari hidayah yang datang di dalam Al-Quranul Karim itu 4. Jadi makna hidayah di dalam Al-Quranul Karim bisa seputar 4 makna ini. Yang pertama, al-hidayatul ammah, hidayah yang umum. Kemudian yang kedua, hidayatud dilalah wal bayan, hidayah berupa penjelasan ataupun bukti nyata, dalil-dalil. Dengan bahasa lain, hidayatul ilmi, petunjuk berupa ilmu. Kemudian yang ketiga, hidayatut taufik wal ma'unah,
Ini yang sering ya kita sampaikan, yang sering diingatkan, yang sering kita mendapatkan peringatannya, hidayatut taufik. Kemudian yang keempat, al-hidayah fil akhirah. Al-hidayatu ilal jannati wan nari yaumal qiyamah. Hidayah untuk menuju surga atau menuju neraka pada hari kiamat nanti. Nah, inilah 4 tingkatan hidayah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Kita ulangi. Yang pertama apa? Hidayah umum. Yang kedua, hidayah berupa penjelasan atau hidayah ilmu. Yang ketiga, hidayah taufik. Yang keempat, hidayah di akhirat nanti, yakni petunjuk menuju surga atau neraka pada hari kiamat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas satu persatu dari 4 maratibul hidayah ini. Yang pertama, al-hidayatul ammah. Hidayah yang sifatnya umum, meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan jatah dari hidayah. Hidayah yang pertama ini, hidayah yang sifatnya umum, cakupannya juga umum, berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang umum ini sifatnya untuk keberlangsungan hidup makhluknya Allah. Berarti seputar sandang, seputar pangan dan juga papan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, semua makhluk Allah mendapatkan hidayah yang umum ini. Binatang dapat hidayah umum ini. Naluri binatang, para jamaah yang dirahmati Allah, mesti mereka akan mencari makan. Begitu ya. Lebah itu tidak akan mungkin bisa menghasilkan madu kecuali karena hidayah dari Allah. Hidayah untuk kemudian dia menghinggapi bunga-bunga atau nektar-nektar yang kemudian dia bersarang dan menghasilkan madu. Demikian pula lalat misalkan, ya dia bisa mengerumuni sesuatu yang jijik, yang bau. Itu semua dengan hidayah dari Allah. Ya, semuanya dengan hidayah dari Allah. Semut bisa bikin sarangnya, burung bisa bikin sarang, mencari makan ke sana kemari, ya, kucing, binatang yang ada di sekitar kita. Naluri mereka ya untuk berusaha mencari sandang, pangan dan juga papannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya hidayah ini bukanlah hidayah yang dimaksud yang selalu kita mintakan kepada Allah. Karena semua dapat jatah hidayah ini. Lihat manusia para jamaah, tidak usah disuruh-suruh. Ya, manusia tidak usah dipaksa-paksa. Mereka punya naluri untuk mencari makan, kan begitu ya. Mencari penghidupan, untuk melangsungkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'la ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dari ciptaannya, dan fahada, memberi petunjuk. Ada 4 di sini yang Allah sebutkan. Yang pertama al-khalqu, yakni penciptaan. Kemudian yang kedua at-taswiyah,
penyempurnaan dari ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga at-takdir, ya, penentuan kadar atau takdir dari masing-masing ciptaannya. Kemudian yang keempat al-hidayah. Nah, hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hidayatul umum. Semua makhluk ciptaan Allah yang kemudian disempurnakan penciptaannya, ditentukan kadar untuk masing-masingnya, semua mereka diberi hidayah, fahada, diberi hidayah yang umum ini. Barakallahu fikum. Cicak di dinding para jamaah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, dia tidak akan mungkin bisa menyantap binatang yang bersayap. Dia nggak punya sayap, bisanya merayap. Begitu kan? Bisanya merayap. Tapi ternyata dia punya makanan, binatang yang bisa terbang, nyamuk, jadi santapannya. Itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kadang kita mendapati ya manusia yang mungkin tidak punya tangan, tidak punya kaki, alias cacat. Ternyata mereka tetap bisa mencari rezeki Allah. Ya, bahasa kita bisa tetap cari makan. Masya Allah. Bahkan sebagian mereka diberi kelebihan oleh Allah, punya skill dunia yang tidak dimiliki oleh orang yang lengkap. Ada Masya Allah orang nggak punya dua tangan, jadi apa-apa pakai kaki. Tapi dia pandai memperbaiki alat-alat elektronik. Kita yang lengkap tangan ini belum tentu bisa. Gitu. Kalau antum ada radio rusak, suruh antum betulin, bisa nggak ikhwan? Kalau bongkarnya mungkin bisa gitu ya, cuman sekedar bongkar, ya, nambahin rusak begitu ya. Tapi kalau untuk memperbaiki kan tidak semua bisa, walaupun lengkap ini tangan kita. Nah, ada orang nggak punya kedua tangan, tapi ternyata dia punya keahlian memperbaiki barang-barang elektronik. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Semua itu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayatul umum. Ini berlaku untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayatul bayan, hidayatul dilalah wal irsyad wa ta'lim. Hidayah berupa penjelasan, hidayah berupa dalil, hidayah berupa petunjuk, al-irsyad, petunjuk yang mengarahkan. Hidayah berupa ta'lim, yakni pelajaran atau ilmu. Dengan bahasa simpelnya yang kedua ini adalah hidayatul ilmi. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Hidayah inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama dibandingkan dengan hidayah yang pertama. Ya, kalau hidayah pertama semua dapat. Tapi kalau hidayah yang kedua ini tidak semua orang mendapatkannya dengan mudah. Hidayah berupa penjelasan, hidayah berupa informasi yang baik tentang kebenaran, hidayah berupa ilmu. Jadi ketika seseorang mendapatkan ilmu duniakah ataukah ilmu agama yang menjadi inti daripada segala ilmu, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayatul bayan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia rata-rata mendapatkan hidayah ini walaupun tidak secara merata, tidak secara keseluruhan. Hidayatul bayan. Hidayah ilmu syar'i. Kita lihat ya bagaimana orang-orang yang mendapatkan hidayah, namun ketika hidayah ini tidak disyukuri, maka para jamaah yang dirahmati Allah, mereka akan menjadi orang-orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Tsamud di surat Fussilat ayat yang ke-17. Wa amma Tsamuda fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Wa amma Tsamuda fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud fahadainahum. Perhatikan di sini ada kalimat hidayah. Fahadainahum, kami berikan hidayah kepada mereka. Kami berikan hidayah kepada mereka.
Hidayah apa yang mereka dapatkan? Pertama, hidayatul umum, jelas ya, karena seluruh manusia mereka mendapatkan hidayah umum. Kemudian yang kedua para jamaah, mereka mendapatkan hidayat ilmu. Ilmu apa? Pertama tentang dunia. Ya, ilmu dunia. Kita mengenal di dalam sejarah kaum Tsamud itu, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka punya skill dunia yang sangat luar biasa sekali. Mereka ini satu kaum yang punya kemampuan memotong. Tidak hanya memotong, bahkan memahat gunung-gunung batu. Masya Allah. Tidak semua orang punya skill seperti ini. Jadi berpadu di situ antara skill dan kekuatan. Ya, kalau saat ini peninggalan kaum Tsamud itu dikenal dengan Madain Salih. Madain Salih. Dia antara Saudi dan Yordan, itu ya. Saudi dan negeri Syam. Madain Salih. Nah, itu di situ para jamaah yang dirahmati Allah, ada peninggalan-peninggalan mereka di mana bukit-bukit gunung itu dipahat, ya, dipahat, dipotong. Dan tentu ketika itu jangan disamakan, ya, ketika zaman Nabi Saleh alaihi salam jangan disamakan seperti zaman kita saat ini. Kalau zaman kita saat ini para jamaah memotong gunung, menghancurkan gunung batu mungkin pekerjaan yang mudah, begitu ya. Pekerjaan yang mudah. Tapi memahatnya tidak semua orang diberi kemampuan, ya, memahat gunung batu. Nah, ketika itu tidak secanggih sekarang, gitu. Belum ada teknologi canggih, belum ada alat-alat yang canggih. Tapi mereka punya kemampuan itu, memahat gunung batu, memotong gunung batu kemudian dipahat menjadi satu produk, satu hasil yang sangat luar biasa sekali. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini salah satu di antara hidayah ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Dan para jamaah mereka juga dikenal dengan keahliannya di dalam bidang pertanian. Kenapa? Karena di wilayah kaum Tsamud itu subur tanahnya. Kemudian ditambah lagi letak geografis mereka itu sangat strategis sekali. Dia merupakan jalur perdagangan antara negeri Syam dan negeri Yaman. Ya, sehingga Masya Allah kalau ada satu wilayah jalurnya strategis gitu ya, ini kan tentu akan sangat menguntungkan. Nah, banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ditambah lagi keistimewaan yang paling luar biasa, diutusnya Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka ini untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing lahir dan batin mereka, dunia dan juga akhirat mereka. Namun perhatikan para jamaah, kaum Tsamud yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fastahabbul ama. Mereka ternyata lebih menyukai yang namanya kebutaan. Mereka lebih senang dengan kebodohan, mereka lebih senang dengan kesesatan, mereka lebih senang dengan kekufuran dan pengingkaran. Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih senang menyukai itu semua ketimbang hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Jadi seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka itu justru menjadikan mereka sombong sehingga meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan syariat Allah. Mereka durhaka kepada Allah, juga kepada Nabi Saleh yang diutus kepada mereka. Barakallahu fikum. Dan kalau kita lihat fenomena manusia di zaman ini, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang nampak dari kisahnya kaum Tsamud, inilah ternyata yang banyak terjadi pada kebanyakan manusia saat ini. Mereka sudah diberi petunjuk ilmu, mereka sudah diberi hidayah ilmu, informasi tentang halal dan haram itu sampai kepada manusia. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, mereka justru lebih memilih kesesatan, mereka justru lebih memilih kebodohan, mereka justru lebih memilih kelalaian, pengingkaran, yang akhirnya itu menjadi penghalang bagi mereka
mendapatkan hidayah yang ketiga. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Begitu kan? Kalau kita tanya, ada orang nggak sholat, Kalau kita tanya, Pak, kenapa nggak sholat? Belum tahukah ilmu sholat? Kalau kita tanya begitu, rata-rata sudah tahu. Minim-minimnya ilmu sholat yang mendasar gitu ya, tentang hukumnya. Sholat 5 waktu itu apa Pak hukumnya? Oh, wajib. Saya juga dulu belajar. Di SD ada pelajaran agama, di SMP ada gitu ya. Rumah saya samping masjid. Saya sering dengar ustadz itu teriak-teriak tentang wajibnya sholat 5 waktu. Tahu mereka itu. Artinya hidayatul bayan sudah ada pada diri mereka. Mereka sudah ngerti ilmunya. Begitu kan? Sudah ngerti ilmunya. Barakallahu fikum. Tapi demikian, manusia sering memilih jalan-jalan kesesatan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kan begitu. Surat apa itu? Al-Insan ayat ketiga. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk as-sabila berupa sabil, yakni jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Namun dengan hidayah sabil tadi, dengan hidayah jalan yang lurus tadi, ada manusia yang mensyukurinya, ada manusia yang mengkufurinya. Imma syakiran wa imma kafura. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di hadapan manusia terpampang jelas 2 jalan. Ada jalan lurus, ada jalan yang berbelok, kan begitu. Ada sabilul haq, ada sabilul batil. Ada sabilul hidayah, ada sabilul ghiwayah. Ada jalan kebenaran, ada jalan kebatilan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang berbelok. Terpampang di hadapan manusia. Mereka bisa kok menyaksikan itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah lagi ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa hadainahun najdain. Allah sudah memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada manusia tentang najdain, 2 jalan. Itu jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Nabi menyatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu sangat nampak jelas, yang haram juga sangat nampak jelas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ilmu itu rata-rata sampai kepada manusia. Ya. Ilmu yang paling mendasar di dalam syariat ini tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Ya, sampai kepada mereka. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, manusia lebih memilih jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan yang berbelok, jalan-jalan kesesatan dan juga kebodohan. Dan kalau kondisi mereka seperti itu, jangan kaget kalau mereka punya nasib yang sama seperti kaum Tsamud ya, atau kaum-kaum yang lain yang sama-sama ingkar kepada Allah dan juga kepada Rasul yang diutus. Kaum Tsamud itu disiksanya pakai apa? Diazabnya sambaran petir yang menggelegar, yang mengerikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu kaum Tsamud yang ternyata gambarannya banyak sekali kita saksikan di saat ini. Orang-orang yang sudah sampai ilmu kepada mereka, justru mereka lebih memilih kebodohan, lebih memilih pengingkaran, ya, sehingga mereka terhalang dari hidayah Allah yang ketiga. Hidayah apa itu? Hidayatut taufik wal ilham. Hidayah taufik wal ilham. Simpelnya, hidayah taufik itu hidayah untuk mengamalkan ilmu. Hidayatul bayan ketika sudah didapatkan, maka berusahalah untuk mendapatkan hidayah yang ketiga. Dan ini sesungguhnya inti hidayah yang selalu kita minta setiap rakaat di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi-lagi hidayah taufik sebagaimana hidayah yang kedua, hidayatul bayan.
tidak semua orang bisa mendapatkannya dengan mudah. Artinya tidak seluruh makhluk mendapatkan hidayah taufik ini. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah, mereka yang mendapatkan hidayah taufik ini. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya menuju siratal mustaqim. Allah yang kuasa memberikan hidayah ini, manusia tidak kuasa. Kalau hidayah yang kedua tadi, manusia sebagian mereka diberi kemampuan untuk menyampaikan keterangan, untuk menjelaskan tentang dalil, tentang Quran dan juga sunnah, sehingga manusia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan itu. Mereka mendapatkan hidayatul bayan. Nah, kalau hidayatul ilham, hidayatul taufik, yang kuasa memberikannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu meminta hidayah ini kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami ini, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada hati kami ini. Kita meminta supaya jangan dipalingkan nih hidayah yang sudah ada di dalam jiwa kita ini. Wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami kasih sayang, rahmat di sisimu, innaka antal wahhab. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah hidayah taufik. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hidayah mengamalkan ilmu itu ya tidak semua diberikan kepada orang-orang yang punya ilmu. Begitu ya. Oleh karenanya peringatan dari Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang sudah sampai kepadanya ilmu, ya hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya supaya hidayah taufik ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para jamaah, ketika hidayah taufik ini milik Allah, yang kuasa hanya Allah, berarti tidak ada peran kita di situ. Tidak ada peran. Dan sesungguhnya ini menjadi tasliyah, menjadi hiburan bagi orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan hidayatul bayan kepada manusia. Dengan kata lain, ini hiburan bagi siapapun yang berkecimpung di dunia dakwah. Begitu ya. Yang penting, yang paling inti bagi kita tersampaikannya ilmu kepada manusia. Adapun mereka mau ngikut ataukah tidak, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Maka sesungguhnya jangan menjadi beban ketika banyak orang yang kemudian menyimpang di sekitar kita. Kecuali ketika kita membiarkan mereka tanpa mendakwahi, tanpa menyampaikan ilmu kepada mereka, baru itu menjadi beban. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa kalian tidak berdakwah? Kenapa kalian tidak memberikan nasihat? Kenapa kalian tidak memperingatkan manusia? Maka tugas kita, wa ma alaina illal balagh, tugas kita adalah menyampaikan, mentransfer ilmu kepada manusia. Selebihnya kita hanya memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, semoga orang yang kita peringatkan itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan paksa mereka. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya dakwah itu nikmat. Ya, sesungguhnya dakwah ini nikmat.
Maka para jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kita merasa terbebani ketika kok tetangga saya begitu ya, tetangga saya begini, kok teman-teman kita begini. Barakallahu fikum. Tugas kita bukan ngurusin hidayah taufik. Jangankan kita para jamaah, Nabi Muhammad tidak kuasa untuk itu. Ya. Memang ya secara sepintas sedih sekali ya kalau kita punya teman diingatkan tapi tidak mau ngikut, tidak mau nurut, begitu ya. Tapi demikianlah kuasanya Allah. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah hanya memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya saja. Begitu kan? Nabi Muhammad para jamaah, manusia paling mulia. Manusia paling mulia. Sayyidnya para nabi dan rasul, sayyidnya seluruh umat manusia. Ketika pamannya meninggal dunia di atas kekufuran, ya, Nabi para jamaah yang dirahmati Allah ternyata tidak kuasa dengan ikhtiarnya. Beliau ikhtiar mentalkin pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, coba ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata 'alal kufri. Pamannya yakni Abu Talib matinya di atas kekufuran, di atas agama nenek moyangnya. Maka Allah menghiburnya, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Pamannya sangat dicintainya, yang mendukung, membela, memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendukung, menolong dakwahnya Nabi di awal-awal Nabi ya mendakwahkan Islam. Nabi ridha dengan perbuatan pamannya ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Namun Nabi sangat bersedih di saat matinya di atas kekufuran, tidak sempat masuk ke dalam dinul Islam. Maka Allah menghibur Nabi Muhammad, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi hanya Allah lah yang kuasa untuk memberikan hidayah taufik kepada orang yang dikehendakinya. Begitu para jamaah. Kalau Nabi saja begitu, bagaimana dengan kita? Jangan paksakan orang. Jangan paksakan orang. Kamu harus nurut saya. Kamu harus apa maunya saya. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa para jamaah. Pengen kita begitu kan gitu. Punya tetangga itu rajin sholat, paham tentang sunnah. Begitu kan? Punya teman juga begitu, punya orang tua, punya karib kerabat, pengennya begitu, pengennya kita. Tapi nggak bisa dipaksakan. Tugas kita menyampaikan, tugas kita mengingatkan, tugas kita mengajak. Diterima alhamdulillah, kalaupun tidak diterima, kita sudah menunaikan kewajiban. Kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Jangan dipaksa. La ikraha fid din. Itu bukan kuasanya kita. Kalau Nabi saja nggak kuasa, bagaimana dengan kita? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka ya ada satu akhlak yang mulia yang terkandung di satu ayat, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini Pak, kata para ulama, kalau pengen menemukan satu ayat yang menggabungkan seluruh makarim al-akhlak, seluruh kemuliaan akhlak, maka hanya ada di ayat ini. Itu dia ada di surat Al-A'raf. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kalau diterjemahkan bahasa kita, khudzil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan yang baik-baik saja. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Masya Allah para jamaah, ini perhatikan ayat ini.
pendek tapi mengumpulkan seluruh makarim al-akhlak. Yang pertama khudh al-afu. Khudh itu kinayah dari qabul dan ridha. Jadi kita harus jadi orang yang nerimo, ridha dengan afu. Apa itu afu para jamaah? Afu itu sebagian penjelasan ahli tafsir, ya. Afu itu menerima kenyataan yang ada dari macam-macam tingkatan akhlak karakter manusia. Ada yang sekali diingatkan langsung nurut, langsung sadar dan nurut. Ada yang mungkin harus 2 kali, ada yang mungkin harus 3 kali, ada yang mungkin harus berkali-kali, harus bertahun-tahun. Bahkan ada yang mungkin sama sekali tidak mau nurut. Itu karakter manusia, beda-beda para jamaah. Maka kita harus menerima kenyataan yang ada dari macam-macam karakter manusia yang berbeda-beda. Akhlak manusia yang bertingkat-tingkat. Begitu para jamaah. Jadi jangan paksa orang menuruti maunya kita. Tidak bisa. Tidak bisa para jamaah. Kamu tuh harusnya begini. Pengennya maunya kita supaya kita nyaman. Nah yang benar bukan begitu. Nyamankan diri kita dengan menerima kenyataan yang ada bertingkat-tingkatnya karakter dan akhlak manusia. Nah ini satu poin ini saja kalau kita praktekkan dalam hidup Pak, legowo hidup ini. Kita akan nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Ya tidak akan rudet, tidak akan stres, tidak akan depresi berlebihan. Begitu ya. Kecewa mungkin manusiawi, kita bisa merasakan kekecewaan. Sakit hati iya, perihnya hati pasti. Namanya hidup di dunia, begitu ya. Tapi dia tidak akan berlarut-larut dalam itu. Dia ridho, dia menerima dengan kenyataan yang ada. Berusaha menyamankan dirinya ketika bergaul dengan manusia yang karakternya berbeda-beda. Nah itu para jamaah. Jadi tidak bisa dipaksakan. Antum punya istri ikhwan? Maunya antum, istri antum itu kayak apa? Hah? Maunya gimana? Kalau tidur jangan ngorok, begitu kan? Kalau kentut jangan bau, begitu ya. Pinter dandan, apalagi. Pokoknya yang enak-enak. Itu maunya kita. Rajin ibadah, solehah, begitu kan? Maunya kita, nggak ada kekurangannya. Itu maunya kita, kan nggak bisa. Nggak bisa begitu para jamaah. Istri juga demikian. Kalau ditanya maunya istri dari suaminya apa? Pasti yang baik-baik. Semuanya yang baik-baik. Suami saya itu maunya begini. Semuanya yang baik-baik. Tapi apakah ia bisa seperti itu? Kan tidak bisa. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Antum pernah nggak nasehatin istri dengan poin nasihat yang sama sampai berkali-kali, bertahun-tahun nasihatnya sama? Pernah? Pasti pernah. Kan begitu ya? Artinya apa? Ya itulah kekurangan pasangan kita. Itu muamalah antara suami dan istri. Maka khudzil afwa. Khudzil afwa. Terima, ridhoi ya kenyataan yang ada dari kekurangan manusia yang ada di sekitar kita. Sebagaimana mereka pun demikian. Mereka ya menyaksikan, melihat kekurangan kita. Sama-sama sebagai manusia. Wa'mur bil urfi. Nah ini poin yang kedua. Amar ma'ruf, ya perintah kepada yang baik, memperingatkan manusia dengan yang baik-baik. Ini tetap jalan. Tetap jalan. Tapi tadi terima kenyataan yang ada. Kalau kemudian manusia itu belum berkenan untuk mengikuti apa yang baik yang kita sampaikan, tetap amar ma'rufnya sampai. Nasihat, tawasobil haq, tawasobil sabr, ya ta'awun 'alal birri wat taqwanya tetap disampaikan. Namun ketika manusia tetap dengan karakter buruknya, tetap dengan kezalimannya, dengan kejahilannya, keusilannya,
maka tentu jadi catatan kan buat kita untuk kita membatasi diri dengannya. Makanya kata Allah, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kalian, cueklah kalian, jangan pedulikan, jangan ambil pusing, jangan dimasukkan ke hati tingkah laku orang-orang jahil tersebut. Selama tadi 2 poin tadi kita lakukan, khudzil afwa wa'mur bil urfi. Jadi begitu, siapa saja yang berkecimpung di dunia dakwah, ayo sampaikan kebenaran, ajak manusia kepada yang baik, kemudian jangan dipaksa-paksa. DKM sini pengennya masjid ini penuh atau sedikit saja? Pengennya penuh kan? Pengennya orang-orang sekitar ini sholat. Ini kalau tetangga-tetangga kita sholat semua, kira-kira cukup gak ini masjid? Kayaknya nggak cukup. Satu rumah, ya ada kepala rumah tangga, ada anak-anaknya yang sudah dewasa, laki-laki, seharusnya kan ke masjid. Itu maunya kita. Kita mengajak sudah, alhamdulillah, yang penting tersampaikan. Yang penting tersampaikan, kita sudah mengajak mereka. Ya. Dan sesungguhnya muazzin ketika memandangkan azan, ini dakwah, ini iklan. Mengumumkan, mendakwahkan, mengajak manusia supaya datang ke masjid, bersimpuh ruku sujud, mengabdi, beribadah kepada Allah. Apakah ia pada datang semua? Tidak. Tugas kita hanyalah balagh. Makanya orangnya disebut muballigh, menyampaikan ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan tata cara yang benar, ilmunya ilmu yang benar, begitu ya. Adapun orang apakah mau ngikut atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, beban kita tidak terlalu berat, begitu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang disebut dengan hidayatut taufik wal ilham. Maka poinnya, hidayah taufik ini bukan sekedar diminta-minta saja ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi juga harus dikejar, harus dicari. Caranya bagaimana, ikhwan? Tidak mungkin hidayah taufik didapatkan kecuali dengan hidayah yang kedua tadi. Hidayah apa itu? Ilmu. Hidayah taufik itu kan hidayah mengamalkan ilmu. Nah, kalau ilmunya tidak ada, apa yang diamalkan? Kalau ilmunya tidak ada, apa yang diamalkan? Berarti bukan sekedar minta-minta kepada Allah. Ini satu poin yang menjadi peringatan bagi kaum muslimin. Kebanyakan mereka hanya senang berdoa, tapi tidak diiringi dengan usaha. Begitu para jamaah. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada saya. Tapi enggak pernah taklim. Dari mana tambahnya ilmu? Doa Anda tidak nyambung. Begitu kan? Ya Allah, berikan saya hidayah. Hidayah taufik. Tapi hidayah yang kedua tidak mau mencarinya. Nah, bagaimana Anda bisa mengamalkan, mempraktekkan ilmu kalau ilmunya enggak ada? Apa yang dipraktekkan kalau ilmunya enggak ada? Maka bukan sekedar doa. Ayo berusaha mencari, mengejar. Berusaha meraih hidayah taufik itu. Dengan cara sungguh-sungguh di dalam belajar. Menuntut ilmu syar'i. Ya, maka tidak ada doa meminta tambahan yang dibaca oleh Nabi kecuali tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir hidayah di akhirat nanti. Ada dua ya, hidayah di akhirat nanti. Ada hidayah yang memberikan petunjuk untuk menuju ke surga. Ada hidayah yang kemudian ada petunjuk yang mengantarkan manusia ke neraka. Sama-sama petunjuk ya. Namun yang satu petunjuk ke surga, yang satunya lagi petunjuk ke neraka. Hidayah ilal jannah fi yaumil qiyamah lil mu'minin walil muttaqin. Hidayah petunjuk menuju surga pada hari kiamat ini hanya akan didapatkan oleh mereka yang beriman, mereka yang bertakwa dan mati di atas iman dan takwa. Maka orang-orang yang masuk surga nanti mereka akan mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah
yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini. Hidayah untuk kemudian bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidaklah akan mendapatkan hidayah ini kecuali Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Jadi semua itu dengan hidayah Allah. Orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, matinya mati di atas iman dan Islam, mereka di akhirat mendapatkan petunjuk menuju ke surga. Karena akhirat itu disifati dengan kegelapan. Gelap akhirat itu. Maka bukan hanya di dunia kita butuh cahaya. Di akhirat kita butuh cahaya. Lihat kalau ada orang meninggal dunia, Nabi ketika mendoakan Abu Salamah yang meninggal dunia karena luka parah akibat perang Uhud, salah satu kalimat doanya wa nawwir lahu fi qabrih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikan cahaya di kuburnya. Begitu ya. Dan ini juga dipraktikkan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Kalau ada orang meninggal dunia, salah satu doa kita apa, ikhwan? Semoga si fulan dirahmati Allah, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya yang terang benderang di kuburnya. Kan begitu ya? Artinya apa? Cahaya bukan hanya dibutuhkan di dunia, tapi juga dibutuhkan di alam barzah, dibutuhkan di alam akhirat. Jadi kalau orang nggak punya cahaya, dia tidak mengerti jalan menuju ke surga. Tidak akan mengerti jalan menuju kepada surga. Nah, orang-orang yang mendapatkan cahaya ini, itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka diberi petunjuk menuju ke surga Allah dengan selamat. Nanti ketika di Sirat itu kan begitu. Ada orang yang dia dapat cahaya itu kerlap-kerlip. Ketika ada cahaya dia baru bisa berjalan. Ketika padam cahayanya dia berhenti dulu. Karena ini salah-salah jatuhnya ke neraka, kan begitu. Ada yang secepat kilat, ada yang cahayanya terang benderang. Ya begitu mudah dia melewati Sirat. Dan itu sesungguhnya sekadar kesungguhan kita meniti Siratal Mustaqim ketika di dunia. Nah itu para jamaah. Nah itu hidayah ilal jannah. Adapun sebaliknya untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik, maka mereka di akhirat mendapatkan petunjuk menuju neraka, diarahkan ke neraka. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Diperintahkan kepada para malaikat, "Uhsyurul ladzina zalamu." Kumpulkan orang-orang zalim, wa azwajahum, beserta dengan teman sejawat mereka yang setipikal dengan orang-orang zalim. Wa makanu ya'buduna min dunillah, dan kumpulkan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Kemudian di ujung kalimatnya, di ujung ayat, fahduhum. Kalimat hidayah, fahduhum. Tunjukkanlah kepada mereka ila siratil jahim, jalan menuju neraka jahanam. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah wassalamah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itulah petunjuk di akhirat untuk orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka dapat petunjuk, tapi petunjuk itu mengarahkan mereka ke jurang api neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga pertemuan perdana kita menjadi awal yang baik untuk kita lebih baik lagi setelah kita selesai dari bulan Ramadan. Dan insyaallah selanjutnya mungkin ya, setelah kita diskusi gitu, insyaallah pembahasan kajian rutin kita setiap hari Sabtu jam 9 kita akan membahas tentang seputaran rumah tangga gitu ya, tentang fikih keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik ya untuk kita semua, karena para jamaah
Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugi di akhirat, tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga dengan keluarganya. Berarti orang yang beruntung adalah orang yang beruntung untuk dirinya juga untuk keluarganya di akhirat. Kalau kita bahagia di dunia bersama keluarga kita, kumpul dalam kebahagiaan, tentu cita-cita kita bersama bagaimana kita juga kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga kita. Ya, tentu satu hal yang mungkin kurang nyaman, kurang menjadikan kita bahagia ketika suami ada di surga, ternyata istrinya ongkang-ongkangan disiksa di dalam neraka. Ketika ada anak ya ada di dalam surga Allah, ternyata kedua orang tuanya disiksa begitu sengsara di dalam api neraka. Maka ya, satu prinsip dalam hidup kita, bagaimana kita bersama keluarga kita selalu berkumpul di dalam kebahagiaan, tidak hanya di dunia tapi sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian para jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu nafi, menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua untuk berusaha mendapatkan hidayah. Hidayah yang mana nih? Dari 4 hidayah ini yang paling krusial? Hidayah kedua dan ketiga. Ya. Hidayah ilmu. Ini harus selalu berusaha kita mendapatkannya, karena tidak semua orang dikasih kemudahan untuk itu. Kemudian yang ketiga, hidayah taufik. Karena hidayah yang keempat itu ngikut, ya kan? Kalau di dunia kita dapat 2 hidayah, hidayah kedua dan ketiga yang paling inti, karena hidayah pertama itu pasti dapat. Hidayah yang kedua, yang ketiga, kalau kita dapat di dunia, ya bahkan dengan jatah yang besar, dengan jatah yang sangat banyak, insya Allah ya hidayah yang keempat pasti akan kita dapatkan. Maka yang menjadi fokus kita adalah 2 hidayah tadi. Ya, hidayah dilalah wal bayan wal irsyad wat ta'lim. Kemudian yang ketiga, hidayatut taufik wal ma'unah. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk mendapatkan hidayatul ilmi dan hidayatul amal. Kita cukupkan sampai di sini. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.